Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan yang menyapa dan menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini yang diambil dari Amsal 3 ayat 25 sampai ayat 26. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita takut? Pasti kita katakan itu iya. Apa yang terjadi bila kekejutan datang tiba-tiba, seperti kejadian-kejadian yang kita lihat dan dengar sekarang ini, seperti pembunuhan istri atau suami, atau kecelakaan kendaraan bus atau pribadi, dan juga kebanjiran di setiap kota, sehingga mengakibatkan kematian beberapa orang. Saudara yang kekasih, pasti kita akan menjawab ini bahwa akhir zaman sudah dekat dan akan makin menakutkan kita dengan perkataan ini. Sahabat Delima, firman Tuhan mengingatkan kita di pagi hari ini dan melarang kita supaya kita jangan takut untuk menghadapi berbagai masalah-masalah yang kita jalani pada saat ini. Kenapa? Karena ketakutan adalah datangnya dari iblis. Dan inilah strategi atau cara iblis untuk melaknatkan iman kita atau membinasakan iman kita, sehingga kita mengalami kecemasan, kegelisahan, bahkan putus asa. Seperti keadaan atau pengalaman para murid Tuhan Yesus pada minggu yang turunnya Roh Kudus. Setelah Yesus mengatakan dan membicarakan bahwa Yesus akan meninggalkan para murid secara fisik dan naik ke sorga, duduk bersama Allah Bapa di sorga. Tapi Yesus menguatkan iman dan mengajarkan bahwa para murid tetap bersama Tuhan Yesus walaupun dia sudah naik ke sorga. Tetapi Yesus tetap bersama para murid melalui Roh Kudus yang sudah turun ke dunia dan juga bagi orang yang sudah menerimanya. Maka tetap akan diajari, dibimbing dan diarahkan ke jalan yang benar, sebagaimana yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat murid bersama Dia di dunia untuk memberitakan Injil. Sahabat Delima, yang kedua, kenapa kita dilarang jangan takut menghadapi masalah-masalah atau tantangan-tantangan? Karena Yesus adalah sandaran kita. Karena Yesus adalah jaminan bagi kita untuk tetap menolong dan berkuasa akan dunia dan sorga. Saudara yang kekasih, orang yang bersandar kepada Tuhan adalah orang yang udah siap dan tahan menghadapi berbagai masalah, tantangan, atau penderitaan. Tuhan tetap memberikan
kekuatan, dan kebijaksanaan bagi orang percaya. Dan Tuhan juga tetap akan memberikan jalan keluar untuk mampu menyelesaikan masalah tersebut. Oleh sebab itu, serahkanlah kepada Tuhan segala sesuatu yang kau hadapi, maka Tuhan akan segera menolong dan membantumu. Sahabat Delima, awalilah hidupmu pada pagi hari. Setelah kamu bangun pagi, carilah Tuhan. Koneklah sama Tuhan, pasti hidupmu akan ada ketenangan, ada kemenangan, ada keamanan untuk menjalani dan menikmati hidupmu sebagaimana Yesus tetap menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kekuatannya kepada orang-orang yang percaya. Sahabat Delima, kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah tetap hidup bersama Tuhan dan yakinlah bahwa engkau akan ditolong, bahwa engkau akan tetap hidup bersamanya. Dan jalanilah hidupmu dan nikmatilah hari-hari yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Amin.